It's okay gitu ya. Jadi ternyata Anda Intel. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Jadi pertanyaannya adalah ini tadi itu kita ngobrolin tentang bedanya wawancara sama podcast. Tapi kali ini saya harus wawancara Anda saja lah. Pertanyaannya adalah Anda itu siapa Pak sebenarnya? Oke, menarik nih. Saya meriset Anda, katanya Anda Jack Ma-nya Indonesia. Katanya Anda ini triliuner. Kalau Anda stop usaha Anda, Singapura setengahnya kolaps, katanya seperti itu. Tapi sebagai seorang pengusaha kok Anda punya otak yang tidak seperti pengusaha kalau lagi ngomong gitu ya. Kan pengusaha tuh harusnya, Anda tuh kalau pengusaha itu harusnya ngomongin tentang bisnis gitu. Ini kok Anda kok rasanya gatel gitu loh, gatel. Gue mancing ya. Waduh, ini bisa bedah-bedahan ini. Gue mancing yang padahal tadi waktu di awal waktu kita ngomong jangan cerita masa lalu ya, kita cerita masa depan aja. Oh iya, jangan cerita masa lalu ya. Tapi karena biarin jadi shadow aja gitu kan. Biarin jadi shadow aja. Tapi kayaknya penonton kan pengen tahu juga sebenarnya yang bisa diceritakan lu tuh sebenarnya ngapain sih ngurusin kayak begini, bikin YouTube masalah tentang pemerintah, masalah tentang radikalisme, apa lu gatel apa sih? Jadi sebenarnya kalau lihat boleh jujur basic pengetahuan bawah sadar gua selama 25 tahun berbisnis adalah bisnisnya oil and gas gitu ya. Itu sudah menjadi cerita panjang. Jadi kita punya pipa di Pasuruan, kita punya LPG plant dan lain sebagainya. Yang paling besar adalah di Singapura, kita punya dengan Shell biasanya kalau flare gas itu dibakar, kita bisa membuat negara Singapura menjadi the first zero flaring country gitu ya. Nah, mesin itu dari Laksel adalah teknologi kita. Itu main lama dan gue bercita-cita memang di Indonesia ini kan flaringnya hampir 1000 mmCFD per day dibakar, dan gue bercita-cita dari dulu adalah gue ambil itu semua energinya, anggap aja gue adalah orange pasukan oranye gitu ya, ngambil sampah daripada di flare gitu ya, dan itu bisa jadi energi murah untuk power plant. Tapi nggak sesederhana itu karena menteri-menteri kemarin menganggap itu masih ada harga dan harus bayar, padahal itu di flare akhirnya negara sering rusak dan Indonesia memberikan kontribusi lebih dari 8% panas bumi karena flare tadi gitu ya. Gue sangat itu bisnis banget sebenarnya. Itu bisnis banget. Tapi kan kalau itu bisnis ya bro ya. Artinya kan gini, oke lah, lu orang sukses di bisnis. Gue nggak tahu lah caranya gimana lu bisa sukses kayak gitu. Ya oke lah, lu kaya. Kalau misalnya kita ngomongin gitu, lu sukses kaya dan sebagainya, nggak menarik buat gue. Agree. Nah, yang menarik buat gue adalah isi otak lu apa ya maksudnya. Bukan masalah bisnisnya. Kalau bisnisnya nanti gue belajarnya telepon-teleponan sama lu aja lah. Yang menarik itu adalah YouTube Anda isinya tidak ada gitu ya? Nggak ada bisnis ya? Iya, oke. Now kita ngomong ada 2 split personality YouTube gitu ya. Anda. Jadi 2017 itu ada moment of greatness yang gue merasa gue ini singa tua yang dilukain gitu ya. Nah, siapa yang melukai? Jadi dulu tuh ada sebuah peraturan yang menurut gua adalah bahasa Jawa gua tuh adalah nemen. Nemen tuh gini. BUMN adalah badan usaha milik negara. Dia adalah operator. Jadi dia operate tentang minyak yaitu PLN, operate listrik namanya PLN, Pertamina kalau itu PLN. Nah, kemudian dia masuk di bawah kementerian. Sementara kementerian itu kan regulator. Bisa dibayangin Brother Dedi, regulator sama operator jadi satu. Oke. Itu di atas monopoli. Karena itu gua adalah orang yang paling gak setuju negara berbisnis. Oke. Emang lo dirugikan? Kalau dia menjadi operator dan regulator. Kalau tender secara normal, dia bisa gagalin dengan regulasi. Gitu. Contoh, kerjasama antar BUMN. Nah, ini keterlaluan ya. Ini yang lalu nih. Kita bicara yang lama loh ya. Yang lama. Nggak bicara yang sekarang ya. Yang sekarang sudah ada kesadarannya nih. Gitu ya. Oke. Dia sudah operator, dia regulator, dia gabungkan lagi menjadi kerjasama antar BUMN. Ini kartel namanya. Kartel. Jadi kalau kita tender, misalnya pengadaan pipa gitu ya, harganya 10 gue masukin gitu. Terus gue nomor 2, nomor 1 9, harganya lebih murah. Nah, dulu tuh peraturan WTO, World Trade Organization, ada first right to refusal. Jadi kita dipanggil sama Pertamina, katakanlah, lu bisa pakai harga 9 nggak? Nah, kalau kita bilang bisa, nah dia di refuse. Karena kita punya right, karena kita pengelola yang lama. Jadi pengelola yang lama punya first right to refusal. Nah,
Tapi kalau ada kerjasama antar BUMN harus tunjuk BUMN, padahal harga BUMN-nya 13. Gue ngerti itu. Nah, itu Ngerti. nah, Tapi itu, apakah itu karena hubungan dengan bisnis lu? Nah, apa yang terjadi kalau bisnis gue yang sudah 15 tahun Oh, Anda dirugikan. harus berhentikan, 280 pegawai gue harus di turn off semuanya. Ada 3 perusahaan, begitu lebaran, Pak saya udah 2 tahun gak makan Pak, ini gimana? Itu dulu udah kayak saudara 15 tahun, tapi sekarang udah, gue bilang gila ya, gue bilang dengan peraturan kayak gini, ini menjadi, dan BUMN tidak menghasilkan income gini, BUMN dengan 800, dengan 8.000 triliun asetnya, kalau dipegang swasta mungkin pajaknya income negara 10 kali lebih gede, percaya saya, gitu ya. Tapi karena dikelolanya begini, yang 5 tahunan ganti orang ya begini, jadi saya, ini harusnya dibenerin nih, gitu ya. Ini harusnya dibenerin nih. Tapi kalau saya pikir, oke, saya gimana benerinnya, gitu ya? Karena saya kan bukan politician, saya nggak ada passion untuk berpolitik, gitu ceritanya. Oke, nomor 1 adalah, udah deh, semua perusahaan saya ganti di nama anak saya. Jadi saya freeman, benar nggak? Oke. Setelah itu ada satu sisi di mana saya dulu setiap hari Rabu adalah saya diminta sebuah lembaga di negara sebagai anstra, analisis dan strategik. Jadi kok bisa? Perjalanan panjang. Oh, iya, oke. Jangan nanya lah. jadi saya tahu sebenarnya, tapi siapa tahu dia keceplosan gitu. Nah, jadi dengan berada di situ, jadi ini saya sekali lagi tugasnya sudah selesai. Jadi saya pikir saya boleh ungkap sedikit. Jadi kalau saya belum, saya pasti akan tutup semua. Tapi karena belum, jadi tugas pertama waktu itu adalah di Indonesia adalah satu-satunya negara yang nggak punya Badan Intelijen Pertahanan atau BIP. Kalau di Amerika namanya Central Defense, CIA? Bukan, Defense Intelligence Agency, DIA. DIA, oke. DIA, bukan CIA. Ya, DIA. Defense Intelligence, jadi Badan Intelijen Pertahanan. Oke. Kalau DIA itu obat ya? Iya, administration ya. Nah, itu adanya di Pentagon. Jadi kalau kita adanya di Cilangkap misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ternyata tidak bisa dijalankan karena negara nggak punya uang. It's okay gitu ya. Jadi ternyata Anda Intel? Enggak juga. Oh, enggak. Okay. Waktu itu diminta sebagai advisor atau diminta sebagai berarti lebih hebat dari Intel? Intel itu hanya salah satu di antara 6 tugas intelijen. Oke. Jadi Intel itu nginteli atau spying gitu ya. Nanti ada ABCD gitu ya. Nanti aja itu cerita di tempat yang lain. Nah, yang jelas ada satu divisi yang namanya untuk menganalisa, melakukan strategik supaya user kita mendapatkan knowledge gitu ya. Entah Pak Presiden, entah Pak Menteri segala macam. Karena knowledge adalah segalanya. Jadi contohnya, Mas Dedi, Anda adalah misalnya Anda adalah pejabat, terus Anda kasih saya, Pak Mardigu, ini saya dapat data nih dalamnya White House, tolong dianalisa gitu ya. Dengan adanya Pokemon Go, itu data itu valid, benar nggak? Masuk ke dalam kamarnya Melania, siapa bininya Trump, anaknya si Melania Trump, benar dong? Iya gitu ya, gitu. Semua gitu masuk. Terus kalau kita kasih data mentah sebagai presiden, ini buat apa ini? Kasih saya aku. Gitu. Nah, oke, kita analisa. Jadi informasi dijadiin knowledge, dijadikan di strategian jadi knowledge. Nah, knowledge itu bilang, Pak, kalau mau nembak Trump jam 7 setiap hari Selasa, dia makannya di sini, duduknya di sini, nah nembaknya dari sudut sini, Pak. Itu jadi knowledge namanya. Itu jadi knowledge. Gitu. Nah, kalau nggak data, nah banyak sekali saat ini kan presiden, menteri itu terlalu sibuk. Dikasih data gue kelolotan gitu loh bahasa Jawanya. Jadi knowledge, nah sayangnya ahli-ahli knowledge di Indonesia ini parameternya nggak luas banget, jujur aja, karena mungkin reading booknya kurang. Kenapa Anda nggak balik lagi, bro? Saya sangat bukan sebagai analisis dan strategik. Jadi saya pikir gini, saya ingin negara ini menjadi terbuka daripada bergerak sebagai shadow. Karena itu kita menggunakan tulisan-tulisan atau video-video ini hanya untuk mengingatkan dari muscle knowledge yang lain. Jadi gini, pada saat A bekerja dengan pengetahuan dia, tapi kan ada muscle knowledge yang lain, pembanding, ini loh otot pengetahuan yang lain. Jadi karena gini, kita tahu bahwa seseorang udah 50, umurnya 60, ngerubah itu nggak mungkin. People doesn't change. Itu my belief. Hanya ekstra yang gede banget dia baru bisa change gitu ya. Nah, tapi kalau kita kasih muscle knowledge yang beda, dia cuman oke, ini adalah alternatif yang menarik. Daripada kita ngobrol begini dengan topik yang ini, ya udah saya lewat udara saja gitu ya. Tapi kan you can go inside there and talk about that kan, lu bisa masuk ke dalam itu. I'm not. Gua diterima. Totally not. Nah, just an idea. I know it's not.
Well, maybe lu diterima ketika momennya berbeda gitu kan, bisa aja diterima. Nah, jadi saya agak sedikit ini kalau Mas Didi tanya, what you wish? I wish war happen. You wish a war happen. Kalau pada saat itu kan game changing nih di Indonesia kan shaky kan. Oh, iya. Perangnya bukan di Indonesia dong. Perangnya di tempat Perang lain. di luar, Tapi kan ya. gara-gara itu kita nggak bisa ekspor, kita nggak bisa impor. Ya. Mau tidak mau Indonesia berubah. Selat Hormuz kita nggak bisa, kan kita tahu 50% minyak kita kita nggak punya minyak dan lain sebagainya. Tok ekonomi shaky gitu kan. Mereka langsung bilang, siapa yang punya masalah knowledge yang beda? Bosman nih satu-satunya, maybe gitu. Ya, mungkin ya bro ya, mungkin. Ya, jadi kalau udah masuk sana nanti kita undang lagi ke podcast ya setelah itu. Anyway, tadi ngomongin tentang BUMN yang dulu katanya kan. Bla 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 bla, berarti ada yang diuntungkan dong. Pasti. Pihak tertentu. Bukan pemerintah. Itu yang disebut oligarki. Oligarki adalah sekelompok orang mengendalikan pemerintahan. Itu oligarki. Plutokrasi adalah orang kaya mengendalikan pemerintahan. Jadi kalau di Amerika plutokrasi yang berkuasa. Kalau di Rusia itu oligarki yang berkuasa. Kalau yang ini? Dua-duanya yang berkuasa. Cancuk. Cancuk ya bener. Tapi kan saya kok berpikiran mungkin bukan pemerintah juga yang mendapatkan keuntungan. Mungkin ada kumpulan-kumpulan tertentu yang ya itu, makanya saya menyebutnya paling enak kan oligarki aja gitu daripada menyebut nama, bener nggak? Ya udah, itu namanya oligarki. Apakah pejabat? Bukan oligarki kan? Nah, oligarki ini apakah bisa juga bertentangan dengan pemerintah? Nggak bisa. Mereka adalah benalu. Mereka harus hidup. Mereka harus ada cangkangnya. Persis seperti corona, harus ada cangkangnya. Kalau cangkangnya mati, dia mati. Apakah mereka bisa tujuannya nanti untuk merubah pemerintah? Enggak, karena mereka tahu cara make money dengan cara pemerintahan ini. Apakah pemerintah tahu adanya oligarki di sana? Kalau kita ini this is interesting. Terkadang kalau kita berada di sebuah sangkar emas, kita nggak tahu bahwa kita berada di daerah yang udah karena kita berada di posisi sangkar emas itu biasanya selected information, informasi yang diseleksi. Kita nggak sensitif. Ini saya kasih cerita menarik. Ada sahabat saya, pelawak nasional tahun 90-an. Saya diundang waktu itu di sebuah radio lawak gitu ya. Kita diskusi jam 11 malam selesai, terus dia bilang, "Bro, gue mau curhat." Kenapa? Gue nih lawakan gue beberapa bulan ini nggak lucu lagi gitu. Terus saya bilang, "Kenapa?" Terus dia bilang, "Apa? Lu tinggal di mana sekarang?" Pondok Indah gitu. "Oh, bukan, lu di Cipinang banjir gitu." Terus dia bilang, "Apa jangan-jangan gue tinggal di Pondok Indah semuanya secure, semua nyaman, gue nggak sensitif gitu ya. Sementara gue kalau di Cipinang gue nongkrong sama anak gang, dia ngeledekin orang, lucu, fun." Gue bilang, "Apa yang terjadi?" Dia pindah ke Senin sampai itu dia pindah, cuman weekend house aja dia di Pondok Indah. Dan dia lucu lagi gitu ya. Nah, gue cuma mengingatkan adalah kadang-kadang kita berada di itu tuh karena selected information, kita menjadi tidak sensitif lagi gitu. Jadi kalau bisa nggak orang itu ditiadakan, langsung nongkrong aja sama anak-anak lagi. Feel-nya balikin lagi. Jadi ada yang udah apalagi udah 6 tahun gitu ya. Jadi artinya pemerintah sekarang baru nyadar, oh selama ini kita kena kerja gitu, dikerjain. Mungkin belum sadar gitu. Sudah mulai dong kalau di BUMN? Oh, di BUMN dengan saya pikir ya dengan pemainan baru, tapi selama masih ada 800 BUMN saat ini dengan cucu cicitnya BUMN too much. Saya kasihan dengan Mas Erik gitu dengan 800 BUMN di bawah sini. Dia harus kalau main catur sederhanakan pemain, pion buang pion, seter sama seter gitu, sederhanin pemain. Tinggal 4-5 biji, mainnya enak, langkahnya enak, lapangannya gede gitu ya. Jadi saya sarankan cucu cicit perusahaan tadi jadiin satu jual gitu. Yang mother-mothernya aja holdingnya sekitar sekian itu dikerjain. Jadi lebih ringan. Enggak bisa lah superhuman seperti itu gitu. Mengerjakan ini saran saya gitu ya. Dan dia udah clear nih sekarang maksudnya dia kerja sama antar BUMN-nya gitu. Nah kalau saya sekali lagi saya kan anti government berbisnis. Jadi kalau saya tidak masukkan BUMN sebagai kementerian. Ini harus diingat. Temasek juga BUMN, Kasanah juga BUMN Malaysia. Tapi dia bukan di bawah kementerian. Gak ada yang bukain pintu selamat pagi Bapak, ada satpam dan sebagainya. Dia korporasi seperti biasa. Jadi operator ya operator, regulator gitu. Jadi nanti kalau Pertamina ya sama SDM, menteri terkait. Jangan sampai dibuat kayak kementerian. Kementerian ini satu dunia, hanya Cina BUMN-nya itu di bawah kementerian. Di luarnya non. Udahlah jangan niru Cina kebanyakan lah gitu loh.
Ya yang bagus-bagus boleh lah ya. Yang bagus-bagus boleh. UMKM naik. Itu gitu that's menarik. Modali gitu ya. Saya ada sahabat saya Pak Dahlan Iskan. Suatu hari saya bilang, Pak, saya mau buat sebuah apa namanya, kayak corporate yang pembiayaan untuk UKM. Dia bilang, Mas katanya, kamu pernah ke Shenzhen? Belum. Di Cina tuh ada Shanghai Stock Exchange. Itu kayak BEI-nya. Yeah, I've been there. Nah, Shenzhen Stock Exchange itu ada 20.000 kali UKM-nya. Kamu belajar ke sana. Jadi buat kayak Shenzhen Stock Exchange-nya di Indonesia, kata dia gitu. Dan bagi saya adalah, that's end life. Tapi why you? Kenapa harus lu? Kenapa tidak pemerintah kita melihat hal tersebut dari dulu dan belajar seperti itu bahwa kita bisa? Jadi Wall Street itu adalah private ya, swasta. Jadi negara akan lebih ringan kalau bursa itu swasta. Jadi kita untuk menjadi negara mendominasi ya, kita itu gini, kita menjadi negara global player itu harus ada di dominate gitu ya. China saat ini trade dominationnya number one, Amerika military domination gitu ya. Terus kemudian Korea adalah cosmetic domination gitu ya. Nah Indonesia ini bursanya misalnya teh aja di Bremen gitu ya, kita nggak berdaulat atas bursa kita sendiri. Atas kekayaan kita atas yang kita punya, karena nggak punya bursanya gitu. Jadi kenapa nggak buat bursa ikan di Indonesia? Tapi kalau lu ngomong begitu, yang salah ini apa? Pemimpin kita salah, atau salah yang milih pemimpin, atau salah yang ngontrol pemimpin, atau pemimpin kita ada yang ngontrol, atau emang enggak, kita nggak bisa nyalain yang masa lalu. Wayahe ngono gitu ya. Yang penting ke depan. Yang penting ke depan. Masa lalu ya sudah berlalu. Sekarang ke depan bagaimana sih? Ke depan ada kartu prakerja, Pak. Kartu gue lemes dah. Om Deddy ini kalau nyekak gue I'm dead langsung. Ke depan ada kartu prakerja. Gue ini yang bagus untuk masyarakat kita ke depannya. Jadi belajar untuk install Windows 10. Sama belajar karambol, belajar mancing gitu ya. Anda kan sempat keluar-keluar. Kemana ini 5,7 triliun? Mbok ya Anda keluar dulu, nggak usah ngomong-ngomong. 5,7 triliun itu kemana ya kan? Anda kan sudah dapat uang sebesar ini. Mari kita belajar yang lain. Anda kan sempat marah-marah loh. Saya tahu Anda marah-marah. Gigi 5 lagi marahnya tuh. Nah itu, Anda marah-marah. Anjuk-anjuk segala gitu. Iya. Dan itu apa bedanya kalau Anda mengatakan seperti itu dengan pada saat itu BUMN terjadi seperti itu? Kan ini juga di dalam pembagiannya. Dan saya sempat ngobrol dengan Menteri Ekonomi Pak Erlangga. Ya beliau menjelaskan deh ini tidak. Saya nanya sama beliau ini ada pitchingnya nggak? Enggak. Karena memang kan ini sama aja seperti beli toko ini, jadi tidak perlu di-pitching. Menurut dia begitu gitu. Nah, pertanyaannya siapa yang punya toko maksud gue gitu kan. Iya, jadi itu yang saya bilang. Jadi saya sampai buat buku, Mas Deddy. Judulnya bisnis nggak seanjing itu kawan gitu ya. benar. Karena saya merasa anjing itu kan harus gigit, harus jilat, harus gonggong segala macam gitu ya. Enggak lah, lu tuh lion, lu tuh raja gitu loh. Nggak harus gigit, nggak harus dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ada masalah integritas. Integritas ini yang anak muda gue perlu kamplengin ini, belum ya? Tapi katanya saya sempat tanya dengan Pak Erlangga juga, katanya sebenarnya itu dikasih kesempatan kok buat siapa aja untuk mengajukan programnya. Cuma saya nggak tahu kapan dibukanya sih. Itu yang kita nggak setuju kan. Kenapa prakerja gitu ya? Kita tahu bahwa 97% angkatan kerja itu diabsorb oleh UKM. Jadi dia prakerja ini nanti kerja di mana? Ya UKM. Nah kenapa UKM-nya nggak dibantu? Malah kan ada katanya bantu. Nggak ada. Ada nggak bantu? Ada nggak bantu? UKM nggak ada bantu? Ada dong harusnya kan? Mana? Ada dong. UKM masa ada dong. Bantuan untuk UKM mikro sebagainya. Nah, BLT untuk krediman. Nah ini lagi. Jadi gini. Kalau kita di dalam ekonomi, jangan sampai kita salah mengalokasikan dana, gitu ya. Contoh ya, dulu ini saya cerita sejarah sedikit supaya Mas Deddy bisa memahami platform saya berpikir. Jadi tahun 1900 ke kiri, ke belakang, money just greasing the transaction. Uang tuh hanya pelumas transaksi. Uang belum dipuja kayak sekarang loh. Jadi hanya pelumas, karena ini kurang dari barter ya udah pakai uang. Mengganti barter. Jadi pelumas transaksi, greasing the transaction gitu. Nah, kemudian tahun 1929 ekonomi Amerika tuh parah dan lain sebagainya. Tahun 30-an terjadi Great Depression dan lain sebagainya. Ada John Maynard Keynes bilang, "Oh, ini ada yang namanya
inflasi, harus dijaga. Harus buat bank sentral untuk mengontrol uang. Nah, sejak saat itu sampai tahun 2009 inilah periode Keynesian yang mengidolakan bank sentral, mengidolakan inflasi. Ini udah kayak apa? Ajaran dogma. Udah kalau gereja atau Islam itu udah ketat dipegang oleh kaum Keynesian. Kalau kaum Keynesian, tapi sorry, bukankah pada saat the Great Depression subprime mortgage ya, artinya itu juga Amerika melakukan kesalahan dengan memberikan bantuan-bantuan yang besar kepada perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, kuncinya gini. Kalau Amerika waktu tahun 30-an, itu engine ekonominya masih besar. Jadi engine ekonominya dia masih punya Rockefeller, dia masih punya mesin produksi. Jadi di dalam memberikan bantuan itu ada create demand untuk spending, ada create supply produsen. Pada saat sekarang dengan COVID ini, ininya produsen yang mati nih. Jadi kalau ada demand dibanjiri, produknya tidak ada, kita import nih, inflasi. Ini yang berbahaya kalau nggak paham tentang economic at war. Jadi gini, ekonomi itu ada 3. Economy at normal condition, seperti yang dipahami oleh para dokter, para profesor saat ini. Terus economy at crisis pada saat nanti perang tahun 98, tahun 2008 itu ekonomi. Tapi saat ini namanya economic at war. Nah, economic at war itu berbeda lagi, bukunya namanya judulnya The Economist at War gitu ya, tahun 44. Saya sekali lagi mau kasih bukunya bahwa berbeda ngelola ekonomi pada saat at war. Nah, saat ini sejak 2017 di mana ada war, trade war, ada financial war, habis itu yuan diturunkan dan lain sebagainya. Sekarang biological warfare. Ini nggak bisa pakai ekonomi as usual. Nah, saya merasa, bos, yang di atas ini kok berpikirnya kayak gitu. You nggak ngerti bahwa saat ini sudah ekonomi at war. Ini loh platform berpikirnya. Saya mau kasih lihat gini loh cara berpikir. Karena itu videonya saya kesannya nyeleneh. Kadang mau ngingetin dia, you wrong gitu loh. You wrong. Tapi what country do right? Saat ini menurut saya Singapura do the right thing. Singapura do the right thing. Singapura do the right thing. Jadi kemarin tanggal 1 Mei saya ini kan selain gila baca, TV saya itu ada 5 hanya isinya Bloomberg, CNBC, Russian Today dan lain sebagainya. Saya tiap hari tuh ngelihat kayak gitu. Bagi saya live daripada saya ngelihat cuman ngeprank orang gitu ya. Ada kayak bahasa RP gitu ya. Nah, tanggal 1 Mei, Lee, Perdana Menteri Singapura, 1 Mei spoke to bicara di Nation-nya. Dia bilang bahwa saat ini dunia mengalami deglobalisasi. Nah, sementara saya 2 bulan yang lalu sudah bilang COVID ini membuat kontrol delete terhadap trading, international trading. Deglobalisasi artinya semua negara for their own. Yeah. Nah, di Singapura bilang kalau terjadi deglobalisasi, Singapura tuh nggak punya negaranya bergantung sama negara lain. Maka corporate action negaranya harus dirubah. Dia concern sekali dan waktu ngomong tuh shaky. Saya bilang gila nih orang care banget. Kita ngelihat dia passionnya, hati dia di situ gitu ya. Nah, sementara Indonesia ini tanpa impor tanpa ekspor, we survive. Jadi deglobalisasi itu adalah benefit buat Indonesia gitu. Artinya kita bisa survive lalu maju sendiri gitu. Dan kan. Dan itu kita bisa nyalip kita bisa nyalip ke sana begitu itu kan. Itu yang saya bilang yes gitu. Ya, lalu Anda mengatakan bahwa prakerja ini udah salah berarti? Nggak tepat. Tidak tepat. Too early. Too early. Yes. Oke. Lu sempat merasakan bahwa kenapa pemerintah memilih hal-hal seperti itu dan 5,7 triliun. Lemes gue kalau cerita itu. Kalau itu buat sektor produksi, tenaga kerjanya malah bisa keserap. Bener nggak? 5,7 triliun ini itu kalau duitnya receh berapa gede itu? Milihnya gimana ya? Nah, isunya adalah gue nggak tahu ini kalau pejabatnya sudah tidak menjabat dan ini dibawa jadi kasus, keborgolnya banyak banget gitu. Mumpung belum kejadian, benerin deh. Kan bisa, jadi gini, secara administrasi ini salah, gitu. Tapi kalau kategorinya ini kan bencana. Tapi gue kan sempat bicara dengan Pak Erlangga. Dia mengatakan bahwa ini kan seperti membeli barang dan orang kalau nggak memilih juga nggak apa-apa. Jadi kan ini dibuka semuanya. Terus gue sempat tanya juga kan tadi gue udah bilang bahwa gue sempat tanya kalau gitu dan ini dibuka kok siapapun yang mau daftar untuk penyelenggara ya, provider lah. Untuk providernya bisa gitu. Cuman kemarin gue masih berdebat. Saya nggak tahu ya. Gue baru juga mau ngomong kayak gitu, bos. Gue juga punya bisnis digital. Gue kayaknya bisa ngasih tahu tentang belajar YouTube nih, belajar podcast nih. Kayaknya
Kayaknya sih kalau bicara podcast di YouTube, gue lebih bener deh ngajarin dibandingkan gitu misalnya Iya, gitu loh misalnya. Iya, I cannot answer that. You cannot answer that. Tapi You yang don't jelas, want to answer that. itu kalimat yang Oke. jelas gitu ya. Kita nggak mau ada orang yang salah persepsi lah. Gitu. Ya. Tapi yang jelas, mungkin kalau Mas Dedi yang dapat mungkin beda kali ngomongnya kita. Karena ini contagious loh bro. Betul. Iya, betul, ini kan betul, contagious betul. kan. Hal kayak begini kan kalau kita dapat ya kita mungkin ngomongnya beda. Ngomongnya beda, makanya Iya. kita bisa kemas kebenaran itu kan ada 3 versi kan. Iya, betul. Kebenaran versi saya, kebenaran versi kamu, kebenaran versi hakiki. Benar nggak? Betul. Ya kita kemas saya versi gue, Iya, benar nggak? versi yang mana pokoknya ya benar iya sih, benar. Nah Indonesia ini sendiri kalau lu kemarin lu sempat gua nonton video lu juga lu ngomong tentang macam-macam dan paling banyak lu ngomong bicara tentang radikalisme. Oke. Apakah dengan adanya COVID-19 ini isu radikalisme menghilang atau malah menyusup dan menunggu waktu, bro? Radikalisme itu adalah sebuah pemahaman. Kalau dia tidak bergerak, bukan masalah pidana, gitu ya. Nah, kalau dia bergerak, gerakannya adalah terorisme, nah itu baru jadi masalah Betul. pidana. Nah, radikal ini sebenarnya Brother Dedi pun otaknya radikal. Cuman Karena? dengan adanya podcast, lu win the competition di dunia beginian. Itu kalau lu nggak 8 tahun yang lalu nggak berpikir radikal, lu nggak punya ini semua, gitu ya ceritanya Oke, ya. get it. Jadi Get it. radikalisme itu nggak salah gitu. Nah, tapi orang radikal yang mabuk agama, nah ini kadang-kadang Beda ya, orang Beda. radikal yang mabuk agama iya, gitu. ya, jadi tersusupi sama ini dan ini gitu ya yang membuat kita menjadi salah ke depannya. Nah, di zaman Pak Harto, ini ada sebuah metode yang sebenarnya saya pengen pemerintah lakukan. Jadi gini, sebenarnya mereka ini ingat ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya ekonomi. Mau itu jadi Trump, benar nggak? Ataupun menjadi seseorang yang menggerakkan massa gitu ya. Dulu di zaman Pak Harto apa yang dilakukan? Mereka spot, misalnya di Indonesia ini ada 200 orang kategorinya provokator dan agitator, benar nggak? Dengan membungkus kalimat-kalimat agama, benar nggak? Itu tidak dipenjara, tidak di corner, tapi dipepet. Dipepet, dikasih ada yang dikasih tambak udang, ada yang dikasih terminal, dipiara, dikawin 1, dikawin 2, pokoknya dia sibuk dengan materi, biniknya dibanyakin, bener nggak? Sehingga dia tidak berdiri di panggung, tidak memprovokasi. Kadang-kadang nggak ada isinya provokasi itu karena kita lapar aja menjadi kayak bener gitu kan? Kenapa tidak pada saat itu ada Petrus, kenapa tidak dihilangkan? Gini, itu past tense ya. Dulu hak asasi manusia memang tidak sedewasa sekarang. Iya, artinya memungkinkan kan kalau dulu dihilangkan dibandingkan dipepet. Oh, lebih murah dipiara daripada dihilangkan, karena dihilangkan menimbulkan dendam. Dendam ini hidden. I see. Gitu, psychologicalnya ya. I see. Mereka udah pernah coba dulu di awalnya pakai Dihilangkan. gitu dihilangkan. Tapi ternyata lebih efektif pakai ini. Mereka lebih dan itu berhasil waktu itu. Nah, sekarang bisa dilakukan dan itu Bukankah tapi sekarang juga sebenarnya ada pemodalnya? Enggak juga. Enggak Jujur, juga. enggak juga. Nah, saya menyarankan pemerintah, yuk kita mulai ujung-ujungnya ini ekonomi. Jadi dengan UKM digedein, dengan ini digedein, ini naik, mereka jadi semangatnya juga semangatnya juga semangat ekonomi, malah lebih positif buat bangsa dan negara ini gitu ya. Kalau enggak mereka akan menyinggung hal yang paling parah di dalam Ipolek Sosbud Hankam adalah ideologi gitu ya. Itu jangan sampai di-touch tuh. Kita adalah Pancasila garis lurus. Garis lurus. Wah, ya. susah bener gue ngomong. Gitu. Nah, ini udah kartu mati. Nah, ada beberapa memang bermimpi Untuk merubah. gitu. Itu. Masa ini tidak ada yang memodali semua ini dari negara asing sih? Dulu ya. Sekarang enggak. Sekarang tidak. Sekarang enggak. Jadi sekarang mandiri. Sekarang mandiri. Dengan harapan apa? Itu bisa dijual untuk hidup kok. Ya berarti UUD dong. JJS itu janji-janji surga itu bisa Ya, dijual. UUD berarti kan. UUD juga ini kan. Karena itu kita tahu kok basicnya adalah UUD gitu.
bullshit kalau dia bilang ini lillahi ta'ala dengan kalimat dan lain sebagainya. Tapi yang sekali lagi saya hanya bilang kalimat yang orang yang cuma 0,5% kali populasinya, nggak besar itu, gitu. Tidak besar, tapi suaranya kenceng gitu. Makanya kan kerjanya gampang kalau kita mau ngecilin. Jadi saya pikir ke depan. Tapi sekali lagi, di kanan ada gitu, di kiri juga ada loh. Di kiri juga ada. Ada. Jadi ingat film The Last Jedi. Ya. Apakah si ini mau dikasih Rey ini mau diajar? Karena gini, kalau Jedi-nya diturunkan dia jadi Jedi, maka pasti ada dark side. Maka ada dark side. Lebih baik gak diajarin spine-nya pendek. Itu ada poin. Ya, biar selesai semuanya ya. Bisa begini. Ini kalau ada begini, ini tumbuh loh yang ini. You understand? Iya. Jadi sebenarnya harusnya ada juga nggak apa-apa dong. Ada nggak apa-apa karena kalau bisa dikonten. Penyeimbangan. Iya, karena ini pertanyaan ini dulu apa ini dulu? Nah ini harus dikonten. Bagi saya adalah saya senang kesini nih. Jadi diseimbangkan dong dua-dua ini dong. Seimbang tapi dekat. Jadi Jedi-nya jangan diturunin ilmu Jedi-nya. Karena kalau ini hilang ini bisa. Gitulah kira-kira ini cerita filosofi aja Star Wars. Kita ngomongin Star Wars kan ya. Star Wars gitu. Kita ngomongin Star Wars ya, emang beneran Star Wars. Gitu. Wow, that's amazing loh. Karena menurut gua COVID ini sebetulnya menghentikan banyak hal yang akhirnya musuhnya jadi satu sebenarnya. Which is good loh. Gua so far melihat ini blessing. You look at this as blessing. Yes. Jadi gue pernah bilang bahwa COVID kill life. COVID membunuh manusia. But slow government kill everything. And yang di Indonesia ini bukan yang pertama. And I'm happy. You happy because it make it quick? Yes. Jadi herd immunity-nya kena semua, and then kita merubah sesuatu Either yang baru. You change now or you die. Dan tidak harus orang yang ini berubah loh ya, ganti orang. Tapi kesadaran begitu, yang ada sekarang punya kesadaran muncul. Now NKRI-nya jadi jalan lagi gitu loh. Yeah. That's what I want. Agak sedikit aneh sih memang. Ya tapi kalau nggak bukan Bosman Sontoloyo gitu kan. Iya. Gue juga nggak. Gue tuh sebenarnya agak tidak setuju juga sih dengan kemarin. Sorry ini di luar kasus lu ya. Kasus lu emang ada kasus ya. Siapa yang menyentuh Anda ya kan? Enggak juga banyak lah. Banyak ya. Tapi ya itulah kayak misalnya kemarin kasus-kasus yang ITE dan sebagainya. Aduh, kayaknya lama-lama bicara memang tidak kebebasan memang tidak absolut sih, gue tahu sih. Tapi kayaknya kita juga harus berpikir juga ketika ada contoh-contoh orang berbicara seperti itu dan sembarangan ditangkap, orang jadi akhirnya malas berbicara dan takut berbicara. Gitu. Jadi free thinker dan free spoke, bicara bebas saat di sebuah negara demokrasi harusnya hal wajar. Misalnya kita berada di sebuah negara yang sangat demokrasi, namanya Amerika gitu. Gue ngomong atau dibilang asshole gitu ya. Bagi kita nggak ada hard feeling loh. Lu coba ya buzzer yang bilang di tulisan yang nggak suka sama gue tuh ngomongnya macam-macam gitu. Nggak ada satu kebencian pun di itu. Ya oke. Hak dia kok untuk tidak suka gue, bener nggak? Memaki-maki sekalipun dan itu demokrasi. Nah dengan adanya kacamata beda pendapat saya mikir iya benar juga. Jangan-jangan dia benar gitu ya. Nah, kalau free thinker ini nggak dikasih space untuk bicara, jadi seakan-akan benar ini semua kerjaannya. Itu, nah, jadi saya pikir. Tapi kan bukankah itu yang diiming-imingi oleh semua orang bahwa berbicara dianggap benar siapapun itu kan? Selama pakai knowledge, data dan fakta. Jadi di luar itu pakai opini, we don't like it. Ingat, brother, gua tuh follower lu bukan sekarang bro. 2004 gue follower lu. 2004 bro. Lu nulis di Intisari. Oh iya. Lu nulis di Intisari. Tahu ya. Di Intisari itu bagaimana lu membuat mind programming bahwa harus ngomong fakta baru idea. Iya. Buku mantra tuh katam gua. Lu punya deduksi, induksi itu segala macam gua katam. I prove to you ya. Gua sampai bawa lo. Serius tuh. Dan ini gua kasih lo bro. Wah. Ini semua ada lo punya lu iya jadi wow. My collection under you bahwa gue bilang wah Mas Dedi ini dari dulu memang jadi sudah. Jadi gue tuh dulu salah satu penulis di Intisari. Di Intisari. Ada yang tahu? Anda tahu? Tidak tahu kan? Dan gue kadang-kadang terkagum-kagum sama ada di bagian belakang bro, bagian. Ah ini dia. Nah
A nice dessert for you. zona main games. Iya. Lu bayangin. So, ini gue kasih buat koleksi lo. Wow. Dan gue punya serinya ini semua. Thank you bro. Wow, that's amazing. Ini gue bilang, jadi lu tahu how to program. Jadi pertanyaan-pertanyaan lu di podcast, lu gak akan ada yang bisa niru. Gimana siapa yang bisa niru Dedi? Karena you know how to program someone mind. I think because I love to talk. Gue suka ngobrol. Enggak, dan bro. gue suka Bullshit, kalau nggak lu nggak bisa nulis kayak gini. This is gila lu. Gue nggak tahu ada orang yang memiliki buku intisari zaman dan dulu ya. Ini kalau kita ngomong agak belagu sedikit ya, agak bangga sedikit ya. Susah sekali untuk menulis di intisari itu. Oh, agree. Lu tahu gue a reader. Iya. Makanya gue baca, semua gue baca. Gue pembaca yang gila. Bener. Coincident. Gue hafal, bro. Ada John F Kennedy-nya, ada apanya gitu. Lo study ini, gue tahu lu nggak dapet ini dari referensi di Indonesia. I know that, gitu. Hah? Salaman dulu dong itu. Pantas dia mau diundang di sini. Dan hanya buat lu, gue nggak mau nongol lagi habis itu. Frankly, gue nggak ada mau nongol lagi karena niat gue emang gue nggak mau ada wajah gue dikenal karena gue bukan public begini-beginian lah. It's not me lah. Tapi I honor you gitu ya. Yeah, I'm talking about this. Otherwise gue nggak punya 15 tahun dong nyimpen lu barang. Gila lu ya. Wow, you're amazing bro. Iya, di sini gue ngomong tentang something is wrong karena kedua presiden terbunuhnya di tahun ini, meninggal di gedung yang sama, Gedung Putih, terbunuhnya di hari yang sama, di hari Jumat. Jadi gue meneliti tentang hal-hal tersebut dan sebagainya. Wow. Nah, karena itu kalau lu bertanya, lu udah study banget dan lu right at the spot gitu, bull eyes lu bertanya gitu. Jadi kalau ada orang bilang, gue mau buat podcast seperti Dedi, forget it. It takes 20 years bawah sadar lu bekerja baru lu punya pertanyaan seperti ini. I know that. Do you think so? Iyalah. Jadi mungkin ada orang ngikut-ngikut. Karena begini, karena maksud gue gini, gue tidak merasa bahwa kesuksesan di podcast ini karena gue ada mempelajari hal-hal ini, karena gue berpikir bahwa because I love to talk dan ngobrol, apa ada subconscious? Do you think? Kan sesuatu yang di-repeat menjadi sebuah keunggulan. Jadi tidak ada keunggulan, kata Socrates nih. Iya. Lalu ngulanginnya dari 20 tahun yang lalu. Gimana bisa ditiru? Yeah, actually you're right. I just realized that. Wow, yeah. Itu. So congratulations. 20 years ago. 20 fucking years ago making this. Teman-teman juga bingung nih, ada intisari ternyata ada benda beginian. Makanya ketika saya berbicara tentang konspirasi itu seorang orang mengatakan, tiba-tiba ngomongin konspirasi. Enggak, dari dulu ada. Dari gitu dulu lu udah tahu itu gitu. Passion lu punya ini dan lu tepat gitu masuk ke sasaran itu gitu ya. Lu ada drive untuk country, lu ada drive untuk bangsa. Dari situ gue udah tahu. Lu dari dulu udah geopolitik sebenarnya. In a way dikemas dengan bahasa begitu. You're amazing, bro. Gitu, brotherku. This is your books? Yes. Dan aku koleksi. You give it to me? Yes. Wow, thank you. Wow, I appreciate this. Gitu. Mungkin tua, bener nggak? Tapi this is your history. This is a heirlooms. Iya. This is a heirlooms. Anakmu akan cucumu one day, God damn it, this my grandpa, bener gak? Lo mungkin malu bacanya sekarang. Ini 2003 loh. Iya. 2003, ada yang 2004, ada yang 2004. Gue masih punya. Dulu tuh berapa lama sekali sih? Sebulan sekali. Once a month ya, sebulan sekali. Sebulan sekali. Jadi pertama yang gue lihat adalah itu. Karena gue bilang, this guy is strange. Cara berpikirnya beda nih, gitu. Gue suka oddity, gue suka keganjilan. Gitu. Oke, this is interesting. Oke, and then lu grow dengan sulap, dengan gue nggak heran waktu sulap. Lu ngambil mind twisting, gue nggak heran karena platformnya ini. Gitu. Terus masuk ke podcast, di mana dia? Oh, dia punya pertanyaan beda nih. Karena lu bisa ngulik dalam, tak gitu. Itu nggak jadi dalam semalam. Misalnya gue mau niru nih, nggak bisa bro. Lu mah apa yang lu nggak bisa sih? Anyway. Tapi bro, anyway, gini, I'm very thank you lu datang ke sini. My pleasure. I'm honoring you. Gua ngefans banget sama lu dari dulu. Gua nontonin video lu. Cuman pada saat itu memang gua berpikir bahwa orang ini mau nggak ya diundang ya? Karena I know something is wrong with you. Wrong, yes. You know, wrong, quote unquote wrong gitu ya. Frankly speaking, kalau nggak Brother Dedi yang undang hari ini gitu ya, I don't think
gue mau tampang gue dibuka ke publik karena gue emang dari dulu emang bilang gue nggak nyari jeneng, gue nggak nyari nama, gue nyari jeneng, gue nyari fulus gitu Mendingan ya. gitu ya bro. Mendingan gitu. Yang penting kan fulusnya banyak gitu, bukan jenengnya terkenal tapi banyak jeneng. Resiko malah gede. Resiko gede terus nggak ada fulus lagi. Wah, iya, buat apa? Begitu jajan makan kita bingung. Nah, iya, oh karena minta dibayarin. PSBB gimana? anyway, jadi saya honor sekali di hari ini diundang, terus kita ketemu langsung. Tapi kalau ditanya ada nggak orang lain bisa ketemu lagi seorang Bosman Sontoloyo ini untuk di acara gini, jawaban saya adalah no. Really? Really? Yes. Okay, I'll make a history today. Agree. I make a history. And I prove to you dan gua adalah fans lu terbesar. Yeah, that's amazing. Okay. That's amazing, bro. Again, thank you very much. My Thank pleasure. you very much. Hopefully Everything. setelah ini kita tetap temenan. WA-an aja. Yeah. It's more human kita. Iya. Well, you're amazing dan mungkin nggak banyak orang dengan all the knowledge yang ada Bosman Sontoloyo ini punya. Every comments that I get semuanya ngomong undang Bosman itu sudah dari a year ago. Cuman gue tahu ya tadi gue bilang bahwa ini nggak semudah ini nih kita ngundang Bosman ya. Tapi let's say lah if I can get him dan rupanya beliau menjawab dengan sangat baik pada saat itu dan this moment is a history. I will remember this. Thank you. And appreciate for your coming. Thank you very much, bro. Thank you very much. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door.